Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini naik tipis ya, naik tipis 0,15%, ditutup di level 6779 dengan Warren hari ini melakukan net buy tipis juga teman-teman ya. Nah, sama dengan analisa kita kemarin dan 2 hari yang lalu, IHSG menurut saya akan cenderung untuk sideways ya tahun ini sampai at least after election atau setelah pemilu. Kemungkinan besar menurut saya IHSG akan sideways. Kalaupun naik nggak akan jauh-jauh dari 7.100 ya. Itu view saya untuk IHSG untuk tahun ini teman-teman ya. Jadi sekarang itu posisinya sedang berada di tengah-tengah support kunci dan resisten kunci. Nah, pergerakan IHSG ini either dia turun dulu, kemudian naik, ya, atau kemungkinan naik dulu baru turun lagi. Ya. Jadi ya gitu-gitu aja kemungkinan untuk IHSG sementara ya. Untuk sisa tahun ini, apalagi udah memasuki bulan Mei, musim dividen udah hampir berakhir, jadi kemungkinan besar IHSG akan sideways terlebih dahulu. Nah, yang menarik adalah ada rumors bahwa BI akan stop menaikkan suku bunga atau akan mengurangi ya, akan cut rate, akan mengurangi suku bunga. Itu ada rumors ya. Kalau itu terjadi, itu akan berdampak cukup positif untuk saham-saham properti, teknologi, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, kemarin juga sempat kita singgung, hari ini beberapa saham rebound positif juga, properti hari ini juga masih rebound. Jadi rumors itu ya berdampak terhadap harga saham. Kemudian ketika nanti rumors itu sudah jadi berita, maka harga saham biasanya akan peak di harga tertinggi dan turun ya. Makanya ada istilah buy and rumors, sell on news ya. Nah, tadi untuk IHSG sendiri ya, saat ini strateginya masih sama. Kalaupun teman-teman mau trading, tetap sisakan cash ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan market. Karena kita sendiri itu posisinya lagi apa ya, dibilang ya, pemilu tahun ini menurut saya pribadi ya, itu akan sangat menentukan arah kemana negara kita ke depannya ya. Karena inilah tahun-tahun terberat untuk global ya. Global akan memasuki atau sudah memasuki yang namanya New World Order, artinya perpindahan kekuasaan dari negara adidaya ke negara baru, yang kemungkinan dari Amerika ke China, ya, China, atau dari Amerika ke BRICS. Nah, pemilu kok saja dibahas politik ya? Singgung dikit ya teman-teman ya. Nah, pemilu tahun 2024 ini menurut saya akan jadi biggest event for Indonesia, ya, itu akan menentukan kemana arah Indonesia ke depannya. Entah kita akan gabung BRICS atau kita masih menjadi antek Amerika atau budak dalam tanda kutip ya, budak dari Amerika. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih pemimpin. Kalau memang dari pilihan pemimpin nggak ada yang menurut teman-teman bagus, ya mending golput ya. Nah, itu ya
sedikit pembahasan dari saya. Kemudian untuk saham, jadi lupa saya membahas apa. Yang pertama, saya membahas saham BBTN. Nah, BBTN ini kena dampak positif dari rumors suku bunga ya. Hari ini dia naik hampir 7% dengan volume yang spike up ya. Volumenya bagus teman-teman ya, dan hari ini dia ketahan di area resisten. Nah, kenapa BBTN kenapa suku bunga berdampak terhadap BBTN, sedangkan bank-bank lainnya itu nggak terlalu berdampak teman-teman ya. BBTN kan ini kebanyakan penyaluran kreditnya ke orang-orang yang mau beli rumah ya. Of course, kalau suku bunga diturunin ya, orang akan lebih mudah untuk spending, maka dia akan pinjam uang kemana? Ke BBTN ya, kebanyakan akan ke BBTN. Jadi itu akan berdampak positif terhadap BBTN itu sendiri. Secara teknikal sendiri hari ini dia volumenya bagus ya, ketahan di resistance 1300 ya. Ini masih ketahan di 1300 yang dimana menurut saya ini masih ada peluang lanjut. At least BBTN bisa nyentuh areal resisten di MA200 di sekitaran harga 1400 ya. Ini ada resisten yang cukup kuat di sini. At least menurut saya BBTN akan bisa nyentuh ke situ ya. So, untuk areal beli, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, ini kan posisinya sedang berada di resisten ya. Kalau teman-teman misalnya tertarik beli di harga sekarang, perkecil porsi ya. Porsinya dikit dulu, kemudian kalau turun ada support di sini. Kita ke time frame lebih kecil ya, biar lebih gampang gambar support. Ini ada support di sekitaran 1250. Jadi strateginya kalau menurut saya, kalau teman-teman takut ketinggalan ya, karena ada kemungkinan nih besok langsung lanjut break resisten, maka teman-teman bisa beli porsi kecil dari harga sekarang ya. Ketika dia confirm breakout, maka teman-teman bisa averaging up di sekitaran 1320 atau di atasnya lebih dikit ya. Ini menurut saya BBTN masih cukup potensial. Hari ini baru rebound pertamanya ya, jadi masih ada ruang kenaikan yang menurut saya cukup menarik ya untuk BBTN. Volumenya bagus, candlenya juga bagus, dan peluangnya menurut saya ada. Di BBTN ini salah satu saham yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian ada ERA. ERA hari ini rebound ya. ERA juga kena dampak dari suku bunga yang katanya mau diturunin. Ya, kenapa kok bisa berdampak ke ERA? Simpelnya ERA kan ini jualan HP ya. Nah, kalau suku bunga diturunin, ya orang-orang akan lebih mudah untuk spending ya. Negara kita kan orang-orang kebanyakan ya pinjam uang untuk customer ya. Sedikit orang yang pinjam uang untuk bisnis. Jadi penurunan suku bunga berdampak juga ke ERA kalau menurut saya pribadi ya. Nah, ERA sendiri sebelumnya pernah kita bahas yang dimana kita sarankan beli di sini. Habis itu ternyata dia jebol, ketahan di MA200 and then rebound. Nah, hari ini hitungannya juga dia rebound di MA200 teman-teman ya. Kemarin dia sempat menyentuh titik terendahnya di 432 and then habis itu hari rebound. Untuk next gimana? Kalau ERA ini kan baru satu candle ya, jadi belum kelihatan ini kuat ya, belum kelihatan ini kuat. Tapi kalau kita lihat dari segi candle ini
candlenya full ya, Marubozu, volume juga oke, jadi potensinya lanjut menurut saya masih ada ya. Potensinya masih ada, at least ya, maybe dia bisa kembali ke sini. Kelas resisten di sekitaran 550 ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa. Nah, untuk areal beli gimana? Buat teman-teman yang tertarik untuk spek baik ya, beli di harga sekarang menurut saya oke, tapi ya porsi, atur porsi teman-teman ya. Jangan samakan beli di harga sekarang dengan beli di harga 450 ya. Ini kan posisinya udah tinggi. Hari ini dia naik 8%. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, cut loss-nya di sini itu minusnya sekitar 10% lebih. Jadi strateginya adalah atur porsi. Ya bisa bagi dua lah, 50-50, 50 di sini, kemudian 50-nya averaging up di atas, atau ya, atau 50-nya teman-teman keep ya. Keep, jaga-jaga kalau seandainya era ini turun ya. Itu untuk era, menurut saya era ini juga cukup potensial. Ke 550 itu potensinya ada. Dan selain itu era ini juga udah sideways cukup lama ya. Udah sideways cukup lama. Kalau seandainya dia mampu break dari 600, maka era confirm reversal dan udah balik kalah ya. Trennya udah berbalik dari sideways ke uptrend. Oke, itu untuk era cukup menarik ya, cukup menarik, bisa untuk teman-teman pantau. Kemudian yang berikutnya ada SMRA. Properti hari ini lanjut ya, CTRA lanjut, BASE juga lanjut, tapi nggak signifikan ya, naiknya nggak signifikan. Nah, SMRA ini juga menarik teman-teman ya. Sayangnya memang properti udah mendekati resisten. SMRA juga udah dekat ke resisten. Ya, di 650 itu adalah resisten kuat untuk SMRA. Kalau ini breakout, volumenya gede itu bagus ya, bagus banget. Maka SMRA akan ada peluang yang cukup besar capai 730-an. Ya. Jadi SMRA juga good untuk areal beli. Kalau teman-teman beli di harga sekarang, menurut saya itu terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko, supportnya agak jauh, kemudian apa namanya? Supportnya agak jauh, resisten udah deket ya, atau istilahnya teman-teman kalau beli harga sekarang itu teman-teman beli di harga atas ya, beli di resisten. Jadi strateginya adalah ada dua ya, teman-teman bisa nunggu di sini di sekitaran 610 sampai 570-an ya, di box kotak ini, di box kuning ini ya, di sekitaran 610 sampai 570. Teman-teman bisa nunggu di situ. Kalau seandainya besok SMRA koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan beli di areal ini. Nah, strategi yang kedua adalah kalau teman-teman takut ketinggalan, ya pecah porsi jadi 2 atau 3, beli sedikit aja di harga sekarang ya, 30% porsi atau 20% porsi, kemudian sisanya lagi tunggu dia break atau tunggu dia agak bawahan ya. Menurut saya properti, saham-saham properti ini masih ada peluang ya, salah satunya SMRA yang kemarin kita bahas, ada CTRA, kemudian ada BASE, itu teknikalnya bagus-bagus ya. Teknikalnya bagus-bagus, volumenya juga oke-oke. Jadi bisalah teman-teman pilih salah satu ya. Tergantung teman-teman tertarik untuk beli yang mana. Nah, jangan beli ketiga-tiganya teman-teman ya, karena kalau teman-teman masukin ketiga-tiganya di portofolio, nanti kalau turun semuanya turun teman-teman ya, semuanya. Oke, itu untuk SMRA. Kemudian 3 saham terakhir saya akan bahas saham-saham teknologi teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, kita samakan apa ya? Samakan apa istilahnya? Nggak jadi deh. Oke, yang pertama kita bahas Goto. Goto hari ini naik 2% lebih, ditutup level 109 ya. Saham teknologi ya,
seperti yang udah saya bahas kemarin, itu udah mulai melandai ya, udah mulai ada tanda-tanda akumulasi, salah satunya Goto. Yang dimana Goto ini menurut saya pribadi itu ada peluang menyentuh resisten di 120 ya. Ini ada peluang untuk naik ke sini. Untuk Goto ya, itu dia peluangnya cukup menarik ya untuk Goto. Tapi risknya juga cukup gede teman-teman. Jadi untuk strategi saat ini ya, kalau teman-teman tertarik untuk trading di saham Goto, menurut saya pribadi wait and see terlebih dahulu ya. Kalaupun teman-teman mau coba jump in ke market, jump in untuk beli Goto, coba-cobalah dengan dana kecil ya, tipis-tipis dulu. Ya kalau seandainya memang rebound beneran, teman-teman bisa averaging up perlahan. Kalau seandainya turun, kita lossnya nggak terlalu gede teman-teman ya. Kalau teman-teman uh, masuknya dikit-dikit dulu ya, karena ini posisinya masih nanggung ya, masih nanggung. Dibilang akan rebound, volumenya masih gitu-gitu aja, posisinya masih gitu-gitu aja ya, akumnya udah ada ya, tapi belum masif teman-teman, yang belum masif. Jadi masih tanda tanya, ini masih akan di bawah sideways dulu atau akan di bawah naik. Tapi kalau teman-teman mau coba jump in ya, sekali lagi masuk beberapa lot aja dulu ya. Jangan langsung jump in dengan dana gede, karena resikonya juga gede teman-teman ya. Oke, so itu untuk Goto. Kalau untuk invest gimana? Kalau untuk invest, saya masih sama ya dengan analisa saya sebelum-sebelumnya. Goto for invest ya, itu menurut saya oke. Jangka waktunya panjang, 3-5 tahun. Ya, dengan catatan jangan all in di sini. Ya, teman-teman harus punya sektor defensif. Kemudian ini jadi pilihan semisal nih ya, semisal ada 10 juta, teman-teman bisa nyicil saham 10 juta setiap bulan semisal. Maka 50% teman-teman bisa pakai di BBRI lah, BMRI lah, itu sektor defensif ya, sektor keuangan. Kemudian 30%-nya teman-teman bisa DRMA. Seperti saya DRMA itu menurut saya sektor yang in the future peluangnya bagus ya. DRMA itu sudah sering saya bahas dan sudah sering saya bilang juga kalau saya nyicil saham itu. Nah, mungkin gotonya teman-teman bisa pakai yang 20% tadi ya, mungkin, atau teman-teman bisa itulah sesuai dengan risk manajemen kalian masing-masing ya. Kenapa menurut saya Goto ini masih berpeluang ya? Karena Goto ini disruption ya, disruption Gojek tradisional. Ojek tradisional kan dulunya kita harus ke pangkalan dulu baru kita dapat ojek. Kalau Goto kan kita tinggal aplikasi, ojek nyamperin, kita bisa ke tujuan. Nah, selain itu, ini kan Goto ini kan udah besar ya. I mean, udah banyak customer, baik itu ojek atau dari kita sendiri, itu udah mulai terbiasa dengan adanya Gojek ini sendiri. Nah, jadi itu adalah alasan kedua ya, kenapa menurut saya Goto ini masih menarik. Salah satu faktor yang membuat saya ragu adalah porsi kepemilikan saham, yang dimana porsi masyarakat di Goto ini sudah mencapai 60%, sedangkan instansi investasinya itu enggak gede ya, bahkan porsi pengendalinya itu cuma 1%-an. Nah, itu salah satu-satunya mungkin ya yang membuat saya ragu dengan Goto. Dari segi laporan keuangan memang dia masih minus ya, cuma kendalanya di efisiensi itu aja sih. Gross profit margin itu bertumbuh tiap tahun. Oke, itulah untuk Goto ya teman-teman.
Teman-teman bisa analisa ulang, baca laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada BBYB. Nah, BBYB ini sama ya, sama dengan Gotoh sebenarnya. Dia udah mulai melandai penurunannya. Kan kalau kita perhatikan ini kan penurunannya cepet ya, plus turun cepet plus rebound cepet. Nah, di sini tuh posisinya udah mulai melandai teman-teman ya. Di sini dia rebound, ya 2-3 candle rebound, kemudian dia konsolidasi. Nah, konsolidasinya ini menurut saya cukup menarik ya. Kalau kita perhatikan di sini ada pattern yang bisa dibilang ini falling wedge ya, menyerupai falling wedge teman-teman ya. Jadi menurut saya juga ini cukup menarik, dan kalau kita tambahkan indikator MACD ini pasti ada MACD divergent, pasti teman-teman ya. Dan yes ya, di sini dia harganya bergerak turun, tapi ini udah mulai ada divergent. Jadi sama dengan Gotoh tadi, BBYB juga udah mulai ada akumulasi, tapi masih kecil ya, belum masif. Jadi kita belum tahu ini arahnya mau dibawa, apakah akan dibawa naik dengan segera atau dia masih akan sideways dulu ya. Tapi udah mulai ada tanda-tanda akumulasi, jadi udah bisa dimasukkan ke watchlist terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau jump in sama dengan Gotoh tadi, jump in lah dengan dana yang kecil dulu teman-teman ya. Tes lah market dulu dengan beberapa lot. Kalau memang rebound, teman-teman bisa averaging up nanti perlahan sesuai dengan sesuaikan dengan porsi masing-masing. Kemudian yang terakhir ada ASLC. ASLC hari ini naik hampir 6% ya, ditutup di level 107. Ini ASLC sebenarnya nggak jauh beda dengan dua saham tadi teman-teman. Ini ada potensi double bottom yang gede ya, ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua yang masih dalam proses. Jadi secara teknikal ASLC ada peluang ke 120, ada peluang ke situ. Nah, cuma sekarang itu posisinya sedang berada di tengah-tengah ya, antara resisten dan areal support. Supportnya sendiri ada di sekitaran harga 100. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli ya, tertarik untuk beli ASLC, apalagi ASA itu udah rebound kencang, ASLC mini masih terbilang masih cukup lambat ya. Kalau teman-teman tertarik, ya belilah dengan dana kecil dulu ya. Tes dulu marketnya, kalau emang dia naik, nanti teman-teman bisa averaging up di atas ya. Kalau emang dia turun, teman-teman ruginya nggak terlalu banyak ya. Itu yang penting, ruginya nggak terlalu banyak. Itu poinnya teman-teman ya. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Sempat melenceng ke politik, ke sana kemari. Semoga bermanfaat dan selamat malam.